Jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat runtuh usai ditabrak sebuah kapal kargo pada Selasa 26 Maret pagi waktu setempat. Dilansir dari Sky News, sebanyak 20 korban diduga tenggelam setelah mereka dan beberapa kendaraan tercebur ke dalam sungai. Kepala Pemadam Kebakaran Baltimore, James Wallace, menyatakan bahwa petugas telah mengevakuasi 2 orang yang tercebur ke dalam air. Sementara 1 orang lainnya yang diselamatkan berada dalam kondisi yang sangat serius. Otoritas setempat belum bisa memastikan berapa jumlah pasti korban jembatan Baltimore runtuh. Sebabnya, mereka masih mengumpulkan banyak informasi mengenai insiden tersebut. Gubernur Maryland, Wes Moore, mengumumkan keadaan darurat menyusul runtuhnya jembatan Baltimore. Status tersebut diumumkan Moore ketika pencarian korban yang tenggelam terus berlanjut. Petugas yang mengevakuasi korban dihadapkan pada dinginnya suhu sungai di bawah jembatan Baltimore yang mencapai September 10 derajat Celcius. Direktur Komunikasi Departemen Pemadam Kebakaran Baltimore, Kevin Karturikit, menyampaikan insiden tersebut membutuhkan keterlibatan lintas instansi. Kemungkinan runtuhnya jembatan Baltimore menyebabkan banyak korban dan proses pencarian akan berlangsung selama beberapa hari. Karturikit mengatakan bahwa fokus pihaknya saat ini adalah mencoba menyelamatkan dan memulihkan korban. Ia enggan berspekulasi mengenai jumlah orang yang terdampak atau menjadi korban jembatan Baltimore runtuh. Ini adalah keadaan darurat yang mengerikan. Beberapa muatan atau penahan yang tergantung di jembatan, ujar Karturikit. Synergy Marine Group selaku perusahaan yang mengelola kapal yang menabrak jembatan Baltimore, mengonfirmasi bahwa armadanya menabrak tiang penyangga jembatan Baltimore sekitar pukul 1.30 waktu setempat. Pada saat itu, kapal dikemudikan oleh 2 orang. Seluruh awak termasuk nahkoda dilaporkan selamat dan tidak ada laporan soal korban yang cedera. Dilansir dari Associated Press, Karturikit menjelaskan bahwa salah satu kendaraan yang tercebur ke dalam sungai usai jembatan Baltimore runtuh adalah truk. Kapal yang menabrak jembatan Baltimore sedang menempuh perjalanan dari Baltimore menuju Colombo, Sri Lanka. Kapal tersebut berlayar di bawah bendera Singapura, sebagaimana dilaporkan penjaga pantai di Baltimore, Petty Officer Matthew West. Militer Rusia menghancurkan markas sementara Ukraina di Malinivka. Serangan menggunakan rudal Amur. Serangan dipantau real-time untuk mengetahui apakah target berhasil dinihilkan atau meleset. Video beredar 26 Maret 2024. Lemur adalah sebutan untuk rudal peluncuran udara Light Multipurpose Guided Rocket buatan Rusia. Rudal ini pertama kali dioperasikan militer Rusia pada musim gugur tahun 2022. Lemur memiliki bobot 105 kg dan dilengkapi dengan hulu ledak fragmentasi seberat 25 kg.
Rudal ini dapat ditembakkan dari luar garis pandang menuju koordinat yang ditentukan dengan imager termal. Fitur tersebut berfungsi untuk menemukan dan mengunci target pada tahap akhir penerbangan. Lemur sangat sulit untuk dicegat karena melesat di udara dengan kecepatan 828 km per jam. Dan lemur memiliki kamera real-time mengkonfirmasi sasaran yang dituju. Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke Kiev ibu kota Ukraina 25 Maret waktu setempat. Targetnya markas intelijen Ukraina di pusat kota. Namun tak ada yang mengkonfirmasi apakah serangan ini tepat sasaran atau tidak. Di Telegram, beredar rekaman video sesaat serangan itu terjadi memperlihatkan puing-puing bangunan di pusat kota Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan itu kembali menunjukkan bahwa Ukraina membutuhkan sistem pertahanan udara yang lebih baik dari sekutunya. Ini berarti keselamatan bagi kota-kota kita dan menyelamatkan nyawa manusia. Kita semua di dunia yang menghormati dan melindungi kehidupan harus menghentikan teror ini, tulis Zelensky di media sosial. Layanan darurat mengatakan 9 orang terluka, sementara wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan remaja tersebut termasuk di antara mereka yang dirawat di rumah sakit, dan 2 wanita hamil menderita reaksi stres akut akibat serangan ini. Kepala Pemerintahan Militer Kiev, Sergei Popko, mengatakan Rusia menyerang kota itu dengan 2 rudal balistik yang diluncurkan dari semenanjung Crimea. Serangan itu terjadi setelah hampir selusin orang terluka dalam serangan pesawat tak berawak Rusia di Ukraina Selatan semalam, dan kebakaran terjadi di pembangkit listrik besar Rusia menyusul serangan pesawat tak berawak Ukraina di sana. Люди були травмовані. Харків досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому. Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки. І навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі. Підтримайте. Не залишайте людей наодинці зі складнощами. Друге. Були протягом дня доповіді військових, розвідки, Служби безпеки України. Головком Сирський, керівник ГУР Буданов, міністр оборони України Умєров. Ґрунтовні розмови про те, як і надалі зменшувати російський терористичний потенціал. Ми чітко плануємо наші дії. Була також доповідь керівника зовнішньої розвідки Литвиненка. Щодо наявних загроз, був і звичний вже щотижневий звіт керівника Служби безпеки Малюка про роботу СБУ за минулий тиждень і погодження завдань на цей час. Також, звичайно, сьогодні привітав і генерала Малюка, і увесь колектив Служби безпеки України із їхнім професійним днем. Ми усі в нашій державі маємо бути вдячними бойовій Службі безпеки України, яка дійсно сильно б'є ворога і досягає дуже потрібних Україні цілей разом з усіма іншими елементами Сил оборони та безпеки. Я вдячний кожному воїну СБУ, усім в спецслужбі, хто працює дійсно ефективно заради України. Третє. Сьогодні взяв участь в іфтарі, особливий вечір, особлива вечеря, яка відбувається у час місяця Рамадан разом з представниками української мусульманської спільноти, разом з воїнами-мусульманами, з представниками дипломатичного корпусу, держав глобальної мусульманської громади і, звичайно, з представниками кримсько-татарського народу. Разом подякували всім тим, хто дбає про Україну, хто нам допомагає, вшанували наших воїнів. І з усіма, хто мав честь розділити сьогодні іфтар, побажали миру, чесного і справедливого миру і для України, і для усіх народів, які так само, як і ми, цінують життя. Ще одне. Сьогодні Путін знов розмовляв сам з собою. І це знов транслювали по телебаченню. Знов звинувачує Україну, хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже 2 десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору.
він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит, нічий більше. Я дякую усім, хто захищає людей і цінує життя. Я дякую усім, хто з Україною. Слава Україні! Pasukan artileri Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Drone pengintai udara membantu mengidentifikasi target. Dari atas dimungkinkan untuk melihat pergerakan kelompok infanteri musuh dan alat berat. Beberapa serangan rudal berturut-turut yang dilakukan oleh pasukan artileri pada koordinat yang diterima menghancurkan bangunan, benteng dan menghancurkan peralatan serta prajurit musuh. Kru peluncur roket ganda MLRS Uragan Rusia menuntaskan misinya. Video dirilis militer Rusia, 26 Maret. Awak howitzer M-Stas Rusia menghancurkan posisi Ukraina di daerah perbatasan dengan wilayah Belgorod di wilayah Ukraina. Koordinat target dan panduan tembakan awak artileri dibantu oleh drone pengintai. Kami sedang mengerjakan howitzer self-propelled 2S19M2, ini adalah versi terbaru dari howitzer. Ini otomatis. Hal ini memungkinkan Anda dengan cepat mengambil posisi menembak, mengarahkan senjata bahkan tanpa bantuan instrumen apapun, dan menjalankan misi penembakan. Setelah menyelesaikan tugas, kami mengubah posisi menembak dan menembak musuh dari area baru, kata seorang perwira senior Baterai dengan tanda panggil Ural. Video dirilis militer Rusia, 26 Maret. Pesawat pembom tempur Su-34 Rusia menyerang benteng dan prajurit Ukraina di arah Donetsk Selatan. Video dirilis militer Rusia 26 Maret. Pengeboman dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal, yang memungkinkan terjadinya serangan tepat tanpa memasuki zona pertahanan udara musuh, demikian keterangan videonya. Operator awak kompleks Orlan, 10 kelompok pasukan selatan Rusia melakukan pengintaian target sepanjang waktu dan penyesuaian tembakan artileri ke arah Artemovsk. Selama tugas tempur, awak kompleks drone multifungsi melakukan penerbangan ke kedalaman taktis untuk pengintaian dan mencari target, lebih lanjut menyesuaikan tembakan berbagai jenis senjata, dan juga memantau kerusakan akibat kebakaran pada objek, tenaga kerja dan peralatan unit angkatan bersenjata Ukraina, demikian keterangan video militer Rusia. 26 Maret. Awak howitzer M-Stabay Korps Angkatan Darat Pertama Donetsk Rusia menghancurkan bunker tentara Ukraina di arah Avdiivskoye. Serangan menggunakan cangkang fragmentasi dengan daya ledak tinggi, yang memungkinkan untuk menimbulkan kerusakan maksimum pada benteng dan tenaga musuh, demikian dilansir militer Rusia, 26 Maret. Angkatan Bersenjata Ukraina 26 Maret 2024 melansir, di arah Liman berhasil menghalau 15 serangan Rusia di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Terny, Yapolivka, Rozdolivka dan Vesely di utara wilayah Donetsk.
Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 4 serangan Rusia di daerah pemukiman Klishchiivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pembela Ukraina menghalau 4 serangan musuh di wilayah pemukiman Berdichi dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit rudal merusak 1 perangkat pertahanan anti-pesawat, 1 perangkat artileri, 1 stasiun IU, 1 area konsentrasi personel, dan 1 stasiun kendali UAV musuh. Rusia kehilangan 770 personel dalam 24 jam terakhir. Total 438.160 prajurit tewas sejak invasi besar-besaran 2022.